Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya excited banget karena saya mengajakin kalian tetangga online semua main ke rumah dalam gang yang jadi tempat tongkrongan. Yuk kita lihat bareng-bareng Warkop Kandang Ayam. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Pagi Mas Age. Pagi Mas Rizky, selamat datang di Kandang Ayam. Ya, tetangga gimana? Udah kenalan sama Mas Age dan sekarang kita mau silaturahim ke rumahnya yang inspiratif banget nih. Bisa kalian lihat ya, kita sekarang ada di dalam gang, itu artinya rumah di permukiman padat. Relate banget buat kalian yang tinggal di lingkungan semacam ini. Nah, Mas Age, pertanyaan pertama, ini rumah luas berapa? Tanah berapa nih? Luasnya tuh Mas Rizky hanya 120 kurang lebih. Luas bangunannya hanya 90 kurang lebih sampai 100 lah. Panjang lebarnya berapa? Mungkin 11 kali 11 kurang 11 lebih. kali 11 ya. Oke, dan ini kita ada di sampingnya. Nah, Mas Age, kenapa nih? Rumahnya dibuat semacam ini nih. Inspirasinya dari mana nih awalnya? Waduh. Sebelum kalau saya suka manfaatin barang-barang bekas sebetulnya. Jadi saya coba manfaatkan untuk rumah ini. Nah, di sana juga tuh kelihatan tuh. Ada yang manggil-manggil tuh. Nanti ya. Oke, ini juga dari barang-barang bekas karena beliau ini adalah seniman ya, seni rupa ya. Betul, Wih, sebagai kebetulan. seorang perupa, idenya dituangkan ke rumah. Betul, Ini tadinya betul. apa nih Mas? Tadinya nih? Ini daun jendela sih. Oh, daun jendela. ya. Yang saya akhirnya pasang karena sebelumnya kan ini nggak tembok, Mas. Oke. Jadi saya tutup pakai spandek pasir ini. Mhm. Tapi kalau untuk menutup ini memang kayak terlalu flat aja. Iya. Jadi saya tetap expose ini. Tuh. Apakah ini DIY, Mas Age? Bikin sendiri kan? Iya betul. Lucu loh. Betul, iya benar. Kan tahu sendiri harga kusen, Iya. kayu pasti mahal. Iya. Kalau mau awet, jatuhnya ke aluminium mahal Iya. gitu. Akhirnya ya udah saya ciptain ini pakai Bajaringan. polo bajaringan gitu. Oke. Menarik ya tetangga tuh. Masih senada deh. Masih jadi senada rastiknya gitu. dapet. Rastik-rastiknya dapat. Kalau ada apa korosi-korosi kayak gini juga ya memang jadi satu kesatuan. Itu baru sampingnya tetangga. Sekarang Betul. saya mau ajak kalian depannya nih. Nah, ini inspirasi sebetulnya sih. Nah, pakai Karena- apa nih Mas? Betul. Kalau roster kan kita jualnya 20/20 ukuran Iya, roster. betul. Ini saya pakai hebel, teman-teman. Hebel kan 60x20. Jadi dipotong. Saya direct tukangnya untuk itu. Terus disusun seperti ini. Kalau ini kita renovasi Aha. sebelum Warkop Kandang Ayam ada. Oh. Jadi memang ini sudah tercipta beberapa tahun lalu. Kurang lebih 4-5 tahun lalu. Baik, ini berarti untuk keperluan rumah aja tadinya Betul, ya? betul sekali. Betul Jadi sekali. dinding pembatas ke bagian depan nih tetangga. Karena ini ya di lingkungan yang cukup ramai jadi butuh privasi nih untuk di bagian Betul. depan. Dan Mas Age memilih bata ringan atau hebel nih. Jadi bertekstur gini, cakep sih. Nah, betul. sini Mas. Nah, di bagian Boleh, depan silakan, nih ada yang menarik lagi nih. Sebelum kita masuk Mas Age, daun pintunya. Oke, ini juga masih DIY seperti ini Mas Betul. Age sendiri nih. Dia pakai concrete wood, tetangga rangkanya pakai baja hollow Betul. seperti tadi tuh. Dia model pintu daunnya model daun kupu-kupu begitu, jadi Betul, bisa betul, masukin betul. barang yang lumayan besar tetangga karena openingnya lumayan besar. Nah, kemudian di atasnya nih Nah ini tercipta di hari kedua terakhir lah sebelum kita opening. Oh. Jadi kurang lebih tanggal 7 atau tanggal 8 saya dapat barang-barang ini. Terus kita pasangin. Betul Oke, sekali. kalau gitu kita lihat dalamnya boleh? Boleh dong. Ayo, Silakan. Mas Age. Kita lihat Monggo dalamnya. Mas Rizky. Mas Age. Wih, ini adalah bagian depan rumah ya Betul sebenarnya sekali. ya. Yang Betul sekali, Mas dimanfaatkan jadi apa nih kalau daerah ini, area ini nih? Ini kebetulan sitting area untuk kurang lebih 6 orang. Oh, Tapi menariknya ketika mereka udah bertamu, ketemu sama interaksi sama tamu-tamu yang lain, di sini bisa lebih dari 6 orang. oh, Mereka bakal rela untuk Lesehan? ada lesehan gitu, misalkan berbagi. Mantap. Makanya tempat ini dinamakan Hah? Kokok Petok karena itu, karena apa? karena interaksinya. Interaksinya. Jadi interaksi satu sama lain akhirnya ngebuka pertemanan persaudaraan.
Oke, menarik ya tetangga. Menarik Jadi ya? sebenarnya ini adalah halaman depan rumahnya nih. Direnovasi demikian rupa jadi area warkop ya, bagian dari warkop ya di Betul, sisi yang betul. ini. Ini adalah kalau kalian suka keramaian rame-rame ngajak teman-teman atau Betul. ya interaksi yang heboh di sini. Betul, betul. Ini interaksi yang heboh, betul. Interaksi heboh ya. Karena ada area lainnya yang disiapkan untuk lebih mungkin intimate gitu Betul. ya, lebih tenang ya. Nah, di mana tuh, Mas? Boleh, aku kasih tahu kalau Oke. ada di dalam. Oke. Itu ada ruangan bertelur, Ruangan Mas bertelur? Rizky. Nah, kalau ini apa nih sebelum ke bertelur? Wah betul, kalau setiap kali kesini pasti ngelewatin area saya ini. Iya. Jadi ini kitchen kita, Aha. semua persiapan tuh full ada di sini. Oke. Jadi kita buat semua sos-sosnya kita, bahan-bahannya kita itu Buat di sendiri? pagi hari semua buat sendiri. Oke. Kalau warkop kandang ayam ada menu apa aja nih? Bisa makan doang kah atau ada minumnya juga? Ada kah? makanan, ada minumannya, ada makanan berat, ada cemilannya. Oh. Kalau menu yang terakhir ada di situ. Kita tempel di situ, sengaja mereka kalau datang mereka bisa foto, lalu duduk di tempat yang mereka pilih. Nanti kita samperin ke situ untuk ditanya orderannya. Oke. Jadi ada makanan berat, ada minuman. Nanti aku buatin buat Mas Rizky dan teman-teman. Oh iya, makasih Mas Age. Tapi ada satu pertanyaan yang Boleh. kelewat nih tadi. Kenapa namanya warkop kandang ayam tuh? Saya dan keluarga saya itu sangat dekat sama cerita ayam gitu ya. Karena dari hobinya Bapak. Nah dulu sebelumnya ini, area ini persis itu kandang ayam. Lalu saya sulap jadi seperti ini. Jadi ini adalah epicentrum ini, dapurnya nih. Betul. Jadi benar-benar Ini. bisa ngelihat ya semua food processing-nya bisa lihat di sini dan Boleh. kalau datang sendiri mungkin bisa diajak ngobrol nih karena Mas Age Wah, betul. atraktif sekali, Betul, komunikatif betul. sekali. Oh, aku mau cerita. Ini Gimana, Bro? area yang ini Aha. kan memang area berkokok. Kalau itu kokok potokan. Oke. Ini memang tanpa sadar pada akhirnya jadi favorit. Oh. Spot favorit banget ini. Jadi mereka itu rata-rata kalau yang juga suka ngerokok tapi suka ngobrol, mereka tuh selalu duduk di sini Oke. dan bisa berjam-jam duduk di sini sambil ngobrol ngeliatin kita masak. Mungkin juga interaksi sama kita jauh lebih dekat gitu. Mungkin itu jadi ketertarikan juga, inspirasi juga buat teman-teman F&B juga yang mungkin bergerak di rumah kecil seperti ini, yang hidden gem yang seperti ini. Kalau keterbatasan itu wajib kita pelajari untuk jadi kelebihan kita. Iya. Kalau kita detail ngelihat itu kan, oh kita nggak punya lahan parkir, kita harus tahu solusinya apa. Oh kita areanya cuma sedikit, kita harus tahu solusinya apa. Oh rata-rata hidden gem yang segala macam tuh, oh susah lagi toiletnya ada. Saya itu mau ngejawab problem yang muncul di tempat-tempat hidden gem lainnya. Iya. Saya bukan sempurnain ya, dalam arti saya kelola lebih baik lah ibaratnya. Mas Rizky. Oke, menarik ya tetangga. Jadi kalau dari tadi kalian mungkin lihat rumahnya benar-benar nggak ada tempat parkirnya, tapi nanti ada tempat parkirnya. Lihat aja di Instagramnya. Betul sekali. Oke, di sini supaya lebih adem karena tadi disebutnya udah panas dari kompor, tapi kan kita nggak pengen juga panas dari atas. Di sini dikasih paranet ya. Betul. Alih-alih pakai kanopi, kenapa mungkin kalau tebakan saya kalau dikasih kanopi bisa gelap dan terasa pengap ya. Betul. Kalau ini betul kan sekali. sirkulasi udara masih Sirkulasi enak. udara masih enak. Panas juga nggak banyak yang Panas masuk. nggak banyak. Dan ada satu alasan menarik sih. Gimana Mas? Kan kalau hujan ini tetap turun. Iya, masuk. Jadi ada romantisnya. Wih, Jadi kalau hujan itu ini kita buka, Mas. Ya, kenapa kita pakai tirai bening biar ada kucuran air hujan tetap terasa. Jadi kalau di sini tuh sangat romantis sekali. syahdu ya. Syahdu merindu gitu. Jadi air hujan itu depan kita. Gitu. Betul. Di sini kita masih nikmatin kucuran di sini segala macem. Gitu. Oke, menarik. Spot apa tadi? Ini kokok petok. Kokok petok. Ini berkokok. Berkokok. Dan satu lagi Hmm. ada area khusus itu namanya bertelur. Nanti saya ceritain kenapa bertelur. Monggo Mas Rizky. Ayo sini lihat. Wow. Ini area bertelur. Ini masih aktif sebagai kamar pribadi saya. Jadi setiap hari itu saya masih tidur di sini. Oh ya? Betul. Dengan kondisi kalau kata mereka se-estetik ini ya memang betul seperti ini. Oke, ini kalau dibayangin ukuran berapa nih kamar Mas? Ini
area Kira-kira utama tuh 3x3 sebetulnya. 3x3 ya? Lalu ini saya ada pemanfaatan samping, Mas. Oh. Sebelumnya ini tembok. Iya. Sebelumnya ini tembok tertutup. Lalu ketika ada renovasi terakhir, Mas Rizky, itu kan ini gang. Iya. Gang kecil gitu. Terus pas saya tahu, oh masih ada space kurang lebih 5-60 cm, ya udah saya manfaatin. Oh. Jadi saya memang mikirin kalau, oh ini akan ada lebih tinggi, Undakannya. segala macem, undakan. Jadi kayak hal yang menarik deh untuk di kamar gitu. Jadi saya ciptain area ini. Wih. Ini di mana ini karya-karya saya juga, Mas. Ini spot bertelur. Bertelur. Kenapa namanya bertelur? Di sini itu nggak ada wifi kan memang. Di rumah ini nggak ada wifi. Mereka nggak diizinin untuk ngobrol terlalu berisik dalam arti. Di ruangan ini? Di ruangan ini. Oke. Nggak bisa main game, segala macam. Diperuntukkan untuk lebih, apa ya, lebih silent lah. Menarik ya tetangga. Jadi di sini walaupun terbatas tapi ada pilihan gitu kalau memang kalian kesini untuk menikmati suasana ramai, bercengkrama itu di depan tuh ada beberapa spot juga. Tapi kalau cari suasana yang mungkin agak hening, tanpa banyak gangguan, benar-benar nggak kedistraksi dengan adanya wifi, mungkin tempat ini bisa jadi pilihan nih. Betul. Area bertelur nih. Betul, area bertelur. Ditemenin sama ini semua. Ini kayaknya Mas Age semua nih ya? Betul, ini karya-karya saya waktu terakhir pameran. Itu temanya anti plastik waktu itu, Mas. Anti plastik. Jadi waktu itu pameran saya namanya Mother of Plastic itu. Oke. Saya mau buat karya ini juga tanpa menciptakan sampah plastik baru. Meskipun garis besarnya sangat kuat gitu. Jadi di sini saya plastiknya pakai ini. Oh iya. Di sini saya simbol ini aja, beberapa brand ini gitu. Jadi saya nggak mau juga kalau setelah saya pameran, saya malah menciptakan hal yang saya suarakan gitu. Gitu. Tetap di keep di situ. Betul. Dan ini benar-benar kamar hari-hari dipakai tidur di sini. Kamar tidur. Karena tadi saya lihat ada lemari. Betul. Ini semua pakaian saya. Memang pakaian saya hanya segini loh, Mas. Oh. Bisa. Ini koleksi-koleksian saya termasuk itu. Oh ini juga nih. Betul, ini koleksian saya. Baju Dan lu. banyak sekali ditawar, Mas, sama orang. Nah berarti buat bayangan saya aja nih Mas. Boleh. Berarti kalau ini adalah kamar, tempat tidurnya yang mana? Di sini. Di atas ini? Di atas ini. Oh. Aduh kayak anak kos Mas. Betul ya? Jadi kan sekarang banyak yang dormitory gitu ya, Mas ya. Iya. Kalau yang penginapan segala macam. Saya kebetulan kan memang backpacker nih. Jadi terbiasa sama yang kayak gitu. Jadi saya suka aja di situ. Menarik tetangga. Ini kelihatan rumah lamanya juga dari lantainya nih. Ini lantai lawas nih. Aslinya begini Mas dari dulu ya? Aslinya begitu. Ini kenapa kalau yang di ruang tamu itu saya bongkar, tapi yang lain enggak karena tetap ini identitasnya. Oh, oke. Lebih dingin juga sih. Lebih dingin. Lebih sejuk. Mantap. Berarti ini belakangan nih dibuat akses keluar ini. Betul, belakangan dibuat. Tadinya yang itu aja ya. Betul ke sekali. dalam ya. Menarik tetangga. Sekarang kita lihat lagi area-area lainnya Mas Boleh. Age. Tetangga keren ya. Ini benar-benar inspiratif sekali. Rumahnya dalam gang tapi masih bisa bikin tempat usaha berupa warkop seperti ini. Dan saya penasaran Mas. Boleh. Kalau ini rumah, tadi kan kita baru lihat luarnya ya, baru lihat halamannya yang dimanfaatkan. Oke. Bagaimana kalau kita lihat dalamnya? Karena kan ini rumah. Boleh. Apakah masih difungsikan sebagai rumah? Masih sekali. Masih sekali. Gimana tuh Mas? Kalau untuk operasional, ruangan yang nanti kita kunjungi itu nggak dibuka. Oh, oke. Karena masih kita peruntukkan untuk keluarga. Jadi memang ini semua aktivitas keluarga masih normal, Mas. Seperti layaknya keluarga biasa. Jadi, monggo Mas Rizky, saya kasih tahu ruang tamunya saya. Oke, ini benar-benar rumah tinggal tetangga. Monggo, silakan Mas Ini Rizky. bukan area publik ya. Ini Betul. kita lihat aja nih di Silakan. Oke, permisi Mas Age. Boleh. Oh, jadi ini adalah area apa nih Mas hari-hari? Ini ruang tamunya kami. Ini ruangan paling besar lah ukurannya di ruangan yang lain di rumah saya. Oke, ini area living room / ruang tamu ya tetangga. Jadi ini adalah area yang terluas seperti tadi disebut juga. Dan di sini udah kelihatan nih, kelihatan hasil renovannya nih. Betul. Ini yang tadi saya ceritain Mas Rizky di sana. Oh. Ini saya nggak buat plafon.
Ya saya suka mengekspos sesuatu yang apa adanya sebetulnya. Oh. Jadi kalau ada plafon, kalau teman-teman bayangin nanti ketika ada plafon jadi lebih kaku ya. Iya. Lebih kaku gitu. Lebih apa kesannya? Jadi lebih sempit juga. Dan sepertinya pilihan saya untuk nggak plafon menarik untuk keseluruhan konsepnya. Karena saya tiba-tiba suka ngegantung ini gitu. Oh. Ini belakangan setelah memutuskan tanpa plafon. Betul, betul sekali. Gitu, jadi tiba-tiba saya gantung ini. Tiba-tiba aja gitu ya. Nanti biar ada kandang burung juga kadang di mana-mana gitu. Menarik nih tetangga. Jadi kalau ini adalah rumah, kira-kira ada berapa kamar di rumah itu? Kita ada kamar saya yang tadi, Satu. yang diperuntukkan untuk ruang bertelur tadi. 1, 2, di sebelahnya 3, 4. Ada 4 kamar? Ada 4 kamar. 4 kamar dengan 2 kamar ukurannya lebih kecil daripada ukuran 2 kamar yang lain. Oke, jadi ini rumah benar-benar masih dihuni ya tetangga. Jadi yang dibuka untuk umum hanya di bagian depan aja. Yang ini tidak, ini private nih. Betul. Oke, Mas Age, sekarang saya mau nanya-nanya lagi nih soal Boleh dong. warkop kandang ayam. Boleh. Kita sambil ngopi boleh? Boleh banget. Kita bikinin minuman spesial. Siap. Monggo. Oke. Enjoy. Tetangga, ini kita sambil nyobain kopinya nih ya. Boleh. Sebenarnya bukan baru nyobain sih, barusan udah tinggal setengah. Tapi gimana Mas Rizky? Enak ya. Seger banget Enak Mas. ya? Seger Aku banget. juga ikut minum nih. Karena kebetulan salah satu alasan kami buka jam 3 Mas Rizky. Karena di bawah jam 3 itu panas sekali. Apalagi kita ada di Jakarta Raya ini. Jadi cuacanya juga random kan ya Mas? Iya benar. Akhir-akhir ini lagi terik banget. Pas ini menunya. Jadi gitu, tetangga saya juga penasaran nih. Mungkin kalian juga penasaran nih. Ini kan secara lokasi Mas ya. Menurut saya jarang orang bikin kafe masuk dalam gang. Kemudian secara luasan juga mungkin kurang ideal untuk sebagian orang. Betul. Nah, itu gimana Mas akhirnya memutuskan bikin kafe di ya ini warkop kandang ayam ini? Betul. Sebetulnya waktu di renovasi pertama, saya itu udah mikirin kalau rumah ini tuh mau saya jadiin sesuatu gitu yang bisa didatangin orang. Oh. Karena jiwa saya tuh jiwa penjamu ya. Doyan ngobrol, doyan ngejamu, doyan bikinin makanan, doyan bikin minuman kayak gitu Mas dari dulu memang ya. Jadi dulu awalnya belum tahu nih akan jadi warkop. Belum tahu memang. Oke, udah berapa lama nih? Apanya nih Dibuka warkop kandang ayam? warkopnya, Warkop kandang ayam itu dibuka tanggal 9 kemarin. 9 April. 9 April, habis lebaran Oh, gitu. oke. Kita waktu di Januari aja Mas, belum punya pikiran itu. Belum ada. Di Januari loh. Januari belum ada, Februari bahkan belum ada. Di Februari akhir yang udah muncul. Lalu kita, oh yaudah kita buat nih si warkop kandang ayam deh di rumah yuk gitu. Iya. Kemudian tadi saya udah keliling nih. Ini sebenarnya kan rumahnya sebenarnya nggak terlalu banyak warna nih Mas Age. Betul. Aku sambil minum Mas. Silakan Mas. Tapi yang saya lihat kok jadinya warnanya cukup ini ya, cukup warna-warni gitu. Kira-kira kalau dari Mas Age nih, apa nih yang bisa bikin terlihat lebih hidup? Kalau untuk bangunan-bangunan besar utamanya, itu udah pastilah bisa kelihatan putih, warna-warna batu, hitam, warna-warna kayu, that's it. Cuma kan memang kita naikin sama detailingnya. Oke. Yang berwarna itu detailingnya semua. Perhatikan buku-bukunya, pilihan dari ornamen ini, termasuk taplak-taplaknya, Iya. segala macam. Dan semuanya itu, termasuk ini, apa namanya, poster menu yang kita print juga kita tahu tuh warnanya akan kemana. Nah kita itu nggak pernah mikirin bakal beli barang apa, nggak pernah. Tapi beli warna apa. Oh gitu. Itu semua kita pikirin. Yang akhirnya kita tahu, oh ini bakal nyatu. Oh ini bakal ada di sini. Oh bakal bisa ditaruh sini gitu. Oke. Gitu. Menarik. Balik lagi ke ini, background apa? Perupa ya. Background perupa, tapi akhirnya memutuskan untuk usaha F&B. Itu gimana itu? Sebetulnya kalau Mas Rizky tahu, teman-teman perupa kalau diajak masak pasti jago. Oh ya?
Iya. Itu hal yang baru saya tahu. Rata-rata kan mereka peka ya Mas sama taste. Poinnya sih suka ngulik Mas. Jadi ngulik makanan lah, ngulik minuman lah gitu. Tank prentel kayak begini lah. Kebetulan saya nulis juga Mas, hobi nulis juga. Oke. Kebetulan bermusik juga. Waduh, multi talenta nih. Jadi saya bermusik, saya nyanyi, tiba-tiba saya rekaman gitu. Tiba-tiba traveling. Tiba-tiba traveling, tiba-tiba buka warkop. Tiba-tiba buka warkop. Nanti kalau udah buka warkop, terus tiba-tiba pengen traveling, udah nggak bisa sebebas dulu loh. Betul. Ah, gimana betul sekali. tuh? Oh tuh ada cerita menarik. Komprominya Relate juga tuh. sama si warkop kandang ayam ini. Entah bagaimana, ya karena kita suka ngobrol, jadi ketemu sama customer yang juga suka traveling. Oke. Waktu itu saya sempat, karena kita buka di April, oh kayaknya kita boleh lah ngasih bonus kita jalan-jalan, maksudnya traveling di November. Iya, berarti itu udah direncanain 9 bulan sebelumnya tuh traveling. Betul. Wih. Jadi nanti kita November itu akan ke Sekotong, insya Allah, Mas Rizky. Sama beberapa teman-teman lainnya. Iya. Jadi kurang lebih saya hitung terakhir tuh udah 13 orang. 13 orang. Ya saya nggak tahu nanti finalnya akan berapa. Jadi di start di Mei itu saya open tabungan Mas buat mereka. Oh. Jadi yuk nabung deh gitu untuk bisa ke sana bareng-bareng gitu. Berarti yang awalnya customer malah jadi temen ya kalau kesini ya? Betul. Mas. Iya. Betul Mas. Saya bisa sedikit mungkin merasakannya Mas, karena mungkin ya dipengaruhi sama suasana. Dari tadi mungkin tetanggaannya juga denger ya, kalau kita nongkrong di sini tuh ada kedengeran lalu lalang Betul. kendaraan, orang lewat, langkah kaki, itu bikin saya ngerasa nih kayak lagi di nongkrong depan rumah deh. Jadi kesannya kayak atmosfernya tuh akrab gitu sama kita ya. Nggak terlalu kafe banget, Betul, Mas. nggak yang edgy dan berjarak gitu. Ini lebih guyup, lebih dekat. Mungkin malah kans untuk dapat teman baru terbuka lebar di sini karena Betul sekali. sedekat itu ya Betul sekali. interaksinya ya. Betul sekali Mas. Menarik Mas. Nah kalau tetangga online mau main ke sini, kira-kira mau di-share kah alamatnya atau lokasinya? Boleh. Alamatnya itu bisa di map sebetulnya udah ada. Cuman kalau di sini di Jalan Haji Mukhtaraya, Haji Dul, Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Oke. Kalau mau mudah sebetulnya karena memang mau bawa kendaraan, karena pasti lahannya di Masjid Baitur Rahman. Jadi gampang aja maps-nya langsung di Masjid Jami Baitur Rahman Al-Haq Petukangan Utara. Oke. Jadi nanti dari situ baru buka maps kita sini deh. Oke. Perlu reservasi gitu apa langsung aja datang? Wah itu banyak sekali yang nanya reservasi. Kita nggak mau sekaku itu ya. Oke. Kayak kan memang kayak kunjung ke rumah nenek gitu ya. Iya. Kunjung ke rumah kawan ya masa reservasi sih. Ya datang aja monggo silahkan. Kalau masih ada tempat kita persilahkan. Kalau di depan full memang kita ada bangku yang kita taruh nanti di luar pagar untuk nunggu sebentar. Tetap kita layani dengan baik. Dan sejauh ini sih alhamdulillahnya memang berjalan lancar gitu Mas. Oke. Menarik ya tetangga. Kalau mau tanya-tanya dulu mungkin bisa tanya ke Instagramnya apa Mas? Boleh, itu ada Warkop Kandang Ayam. Warkop Kandang Ayam. Linknya udah saya taruh juga di deskripsi ya tetangga. Makasih banyak nih Mas Age ya. Oh, matur Udah suwun boleh juga, kita Mas home Rizky. tour, udah sharing insight-nya nih dari sudut Pasti. pandang Terima kasih. perupa, food and beverage gitu-gitu. Keren Mas. Terima kasih banyak Mas Rizky sama timnya. Sama-sama, Mohon maaf Mas nih Age. kalau suguhannya hanya segini. Aduh, habis ini mau minta lagi saya. Boleh dong, boleh dong. Bercanda. Kita masakin, aku masakin nasi kulit nanti habis ini. Bercanda. Oke tetangga, langsung aja main ke Warkop Kandang Ayam. Rizky Abadi, pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Bude, mau kemana? Mangga Bude. Boleh dong.